Selamat datang di channel Rosto Media. Nah, kali ini saya akan sharing untuk sistem klien server pusat cabang gitu ya. Nah, di sini jadi ada satu server diakses dari beberapa cabang. Cabangnya bisa beda lokasi, misalkan Jakarta, Bandung, Surabaya, Jambi gitu ya. Nah, di sini untuk IPOS 5 Ultimate kita mau tes untuk sistem pusat cabang dan untuk sistem poinnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai servernya yang ada di data center. Nah, di sini kita lihat untuk server kita ada di data center ya. Nah, di sini servernya udah bagus, speed uploadnya pakai internet bisnis. Nah, di sini untuk listrikan mau on sampai sebulan nggak masalah. Nah, di sini untuk servernya saya sudah install untuk IPOS 5 Ultimate yang masih trial, belum ada dongle-nya. Kita mau tes ya untuk sistemnya ya. Nah, kita bisa lihat untuk servernya. Nah, di sini kita sudah mempunyai data server dan data test. Nah, di sini saya posisi di Depok. Nah, servernya di sini ada di data center. Kita mau akses server kita dari jarak jauh. Nah, di sini kita tinggal buka IPOS 5 Ultimate yang di komputer lokal kita. Kita tinggal klik daftar komputer server, klik tambah di sini. Kita masukin IP servernya 103, 125, 105. Kita lihat IP servernya tadi berapa? Di sini di Inspirasi Mobile Server atau lisensi server 74. Nah, di sini kita tinggal masukin 74. Nah, di sini server Nikimi contoh, kalau udah tinggal simpan. Oke, nah tinggal kita pilih server Nikimi, pilih. Nah, di sini muncul database data server dan tes seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa akses lewat Android, lewat komputer, lewat laptop. Kita bisa akses dari manapun, di luar negeri atau di luar kota yang berbeda jaringan internetnya dengan kita seperti itu ya. Nah, di sini kita tinggal masuk ke data server, admin. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah database contoh. Untuk di daftar itemnya kita punya 18 item. Nah, di sini ada air minum, mie sedap 2, mie sedap 3, mie sedap gitu ya. Nah, di sini kita mau tes untuk sistem pusat cabang ya. Untuk settingan sistem pusat cabang kita bisa lihat dari sini, dari departemen atau gudang. Di sini contohnya ada UTM. UTM itu utama, Semarang, dan departemen. Nah, di sini stoknya beda-beda nih antara UTM, Semarang, dan departemen. Di UTM ada 10, 11, 48, 2, 53, 48. Kita bisa lihat yang di Semarang di sini stoknya kosong. Gimana kalau misalkan kita mau bikin cabang baru? Kita bisa atur di departemen dan gudang. Kita klik tambah di sini, klik baru. Kita bikin untuk cabang 1. Namanya misalkan cabang Jambi. Fungsinya utama. Nah, di sini kita bisa atur alamatnya beda-beda. Misalkan di sini alamatnya Jambi, teleponnya nomor telepon Jambi, kode akunnya di sini kita bisa bedakan untuk perhitungan ini persediaan barang. Kita pilihnya di sini persediaan barang atau kita bisa bikin baru. Jadi fungsinya kode akun di sini, persediaan barang di sini. Sebentar. Persediaan barang di sini untuk membedakan nilai persediaan barang kita dari cabang 1, cabang 2, cabang 3 gitu ya. Jadi kita bisa lihat di laporan neraca nilai persediaan barang kita yang di cabang 1 berapa sih, cabang 2 berapa sih, cabang 3 berapa sih. Kita bisa lihat mutasinya juga di laporan keuangan seperti itu. Nah, untuk alamatnya di sini yang membedakan antara pusat dengan cabang. Nanti kalau misalkan kita punya toko di cabang, alamatnya alamat Jambi. Yang pusatnya di Jakarta, masing-masing cabang kan alamatnya beda-beda tuh. Nah, kita bisa atur nih untuk alamatnya masing-masing sesuai domisilinya masing-masing seperti itu ya. Ini kalau udah tinggal simpan. Oke, nah di sini kita sudah mempunyai cabang 1 seperti itu ya. Lalu di sini kita buka lagi IPOS 5 Ultimate-nya.
Di sini kita sudah membuat sebuah pusat cabang atau beda-beda penyimpanan gitu ya. Kita bisa cek di master data, daftar item. Nah, di sini ada utama, ada cabang 1. Nah, di sini stok cabang 1 masih 0 seperti itu ya. Nanti kita tes nih penjualan atau perpindahan dari pusat ke cabang gitu ya. Nanti cabangnya bertambah, pusatnya berkurang seperti itu ya. Kita bisa tes seperti itu dengan cara real time. Nah, di sini kita mau tes juga untuk sistem poinnya. Gimana kalau untuk sistem poin yang pusat cabang? Kalau misalkan ada penjualan di pusat, si poinnya yang di cabang ini bertambah atau enggak? Kita tes dulu ya, kita atur dulu untuk sistem poin pelanggan. Sistem poin pelanggan kita aturnya di poin pelanggan, poin tukar hadiah. Nah, di sini kelipatan faktur berapa? Misalkan 50.000 dia dapat 1 poin. Nah, di sini masa berlaku sistem poinnya misalkan sekarang tanggal 10 sampai dengan akhir bulan. Masa penukaran poinnya misalkan bulan Agustus sampai dengan akhir bulan Agustus. Nah, di sini kalau sudah kita atur sistem poinnya, jadi si pelanggan di sini kelipatan 50.000 dia dapat 1 poin. Jadi kalau pelanggan belanja 50.000 dia dapat 1 poin. Nanti kalau misalkan udah terkumpul akumulasi, kita bisa poin tukar hadiah seperti itu ya. Nah, di sini kita simpan. Oke, tutup. Oke, kalau sudah setting seperti itu, paling di sini kita ada yang harus kita setting lagi, itu yang username dan password untuk pusat dan cabang. Jadi username dan password itu beda-beda. Misalkan ada kasir untuk cabang 1, kasir cabang 1 dia aksesnya cuma untuk stok cabang 1 aja. Kita bisa atur di pengaturan, data user, daftar user. Nah, di sini ada admin kasir Yuli. Kalau misalkan kita mau bikin password atau username untuk cabang, kita tinggal baru. Nah, di sini user ID-nya misalkan Udin, kelompoknya sebagai kasir. Nah, di sini kita atur akses departemen atau gudangnya, dia cuma bisa akses untuk cabang 1. Nah, di sini passwordnya Udin. Jadi nanti pada saat penjualan dia cuma bisa mengeluarkan dari cabang 1 aja kalau kasir seperti itu ya. Kalau di cabang kita login sebagai admin ya dia bisa full akses seperti itu ya. Dia bisa milih mau mengeluarkan dari cabang mana. Kalau udah tinggal simpan, oke. Tutup. Nah, kerennya lagi program ini kita bisa atur lagi untuk sistem pusat cabangnya di pengaturan umum. Nah, di sini binding data sesuai login kantor. Nah, di sini kita bisa aktifkan alamatnya beda-beda. Misalkan cabang 1, cabang 2, cabang 3 alamatnya beda-beda. Nanti kita bisa cetak struknya sesuai cabangnya masing-masing gitu ya. Kan nggak lucu kalau misalkan kita punya cabang di Bekasi, di Jambi. Misalkan kita cabang 1 ini ada di Jambi tapi cetak alamatnya Jakarta, kan nggak valid, nggak cocok gitu ya. Nah, ini kalau udah tinggal simpan, oke, tutup. Nah, sekarang kita tes untuk perpindahan. Gimana kalau ada pusat ngirim barang ke cabang? Itu pakai menu di sini persediaan transfer item. Nah, transfer item ini ada 2, transfer item sama transfer item beda lokasi. Bedanya kalau transfer item ini secara real time, transfer item beda lokasi ini secara offline gitu ya. Jadi kalau yang transfer item ini kita melakukan perpindahan 100 jenis barang. Kita input nih jumlahnya berapa, kita save, si cabang udah otomatis langsung bertambah atau langsung update seperti itu ya. Kalau yang transfer item beda lokasi, di sini si cabang dia itu belum update kalau belum mendapat file gitu ya. Jadi transfer item beda lokasi kita input nih 100 jenis barang. Kita save, kita ekspor transfer item. Nanti yang cabang baru kita import transfer item seperti itu ya. Jadi kalau misalkan si cabang udah diimport transfer item, cara transfernya misalkan kita beda kota ya pakai email gitu ya. Nanti si cabang impor dulu, baru si cabang bertambah untuk stoknya seperti itu. Kalau misalkan ada penjualan nih di cabang. Nah, di cabang itu diekspor transaksi, di pusat itu diimpor transaksi seperti itu ya. Baru si pusat bisa lihat untuk berapa sih penjualan si cabang ini seperti itu ya. Nah, itu masih ada kelemahannya kalau untuk sistem poin. Kalau yang transfer item beda lokasi, nanti kalau misalkan dia ada penjualan di
di pusat belum terintegrasi di cabang karena belum ada fitur transfer point seperti itu ya. Kalau misalkan transfer point pun di sini masih ada kelemahan dari pihak developer, dia masih menemukan celah atau kecurangan pelanggan. Misalkan si pelanggan ini habis ambil poin di cabang 1, terus dia bisa lagi ambil poin di cabang 2 atau di pusat seperti itu karena sistemnya yang nggak real time seperti itu ya. Nah, di sini kita mau tes yang sistemnya yang real time, yang transfer item. Nah, di sini kita punya stok di master data daftar item ini ada utama, ada cabang 1. Kalau cabang 1 0, yang di utama di sini ada 10, 11, 48, 2 seperti itu ya. Kita pakai fitur persediaan transfer item. Kita klik tambah. Nah, di sini kita mau mengeluarkan dari utama ke cabang 1, barangnya apa aja, kita tinggal ketik. Air minum gelas ada 10, kita mau transfer 7. Terus kita mau mie sedap sebanyak 40. Kita mau transfer lagi di sini mie sedap 1 pak. Kode yang berbeda. C002 mie ayam. Ya, dia nggak ada 0,5 pak misalkan. Nah, nanti di sini maka otomatis utama berkurang, cabang bertambah. Seperti itu. Kalau udah kita simpan, close. Ini karena saya belum aktifasi, oke. Nah, di sini maka udah otomatis langsung bertambah yang cabang 1 seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini di master data daftar item. Nah, di sini untuk utama dan cabang 1 seperti itu ya. Nah, cabang 1 udah bertambah 7 gelas, 40 piece, 45 piece seperti itu. Ini yang dari hasil transfer item tadi. Kita bisa lihat historinya lewat kartu stok. Nah, di sini ada keterangan transfer item masuk 45, saldonya jadi 45 from UTM seperti itu ya. Nah, di sini udah berhasil dan utamanya pun udah otomatis berkurang seperti itu. Nah, di sini kita tes untuk tadi kan penjualan ya. Tadi transfer item ya. Kita tes untuk penjualannya. Kita logout sebagai Udin yang akses. Ya, kita lanjut lagi. Tadi sorry ada gangguan. Nah, di sini dia loginnya sebagai Udin yang aksesnya sebagai cabang 1, loginnya sebagai Udin. Nah, di sini kita mau tes penjualan untuk loginnya sebagai Udin. Nah, dia cuma bisa melihat stok untuk stok cabang 1 aja ya. Nah, di sini kita punya stok 40 piece cabang 1, keterangannya di atas nih yang di abu-abu ini cabang 1. Nah, dia cuma bisa ngeluarin untuk stok cabang 1 aja. Nah, di sini 40 piece kita bayar. Kita lihat kita bayarnya misalkan 1 juta, simpan, close, enter. Nah, di sini dia udah melakukan penjualan yang cabang 1. Kita lihat poinnya untuk kita tes lagi ya. Untuk tadi pelanggannya belum kepilih. Misalkan di sini kita jual 1 dus 58.000, pelanggannya Andi, bayar 60.000 atau 600.000 bebas, sebanyak pun nggak masalah. Enter. Kita cek untuk poinnya si Iwan sudah terintegrasi atau belum. Kita logout, loginnya sebagai admin, masuk. Nah, di sini kita cek poinnya di penjualan, poin penjualan. Kita cek untuk poinnya Iwan tadi, Andi. Prosesnya di sini Andi sudah mempunyai 1 poin karena tadi kita penjualannya yang pakai Andi cuma 58.000 seperti itu. Nah, di sini poinnya sudah terintegrasi antara pusat, cabang 2, cabang 3, cabang 4. Itu sudah terintegrasi. Stoknya pun sudah terintegrasi. Nah, demikian video dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, mohon dikoreksi atau bisa hubungi kita. Terima kasih.